Halo teman-teman, hari ini kita akan bandingin antara Hyperfuse 1.2 versus HZ Vision. Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, and enough. It's like being a doctor. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngobrolin mendetil tentang kedua sepatu ini karena udah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau penasaran langsung ke first impression atau bahkan kalau HZ Vision udah di 100 km. Tapi dalam video ini saya akan membahas tentang head to head atau membandingkan secara langsung kedua sepatu ini. Nggak usah lama-lama, langsung kita bandingin aja. Mulai dari beratnya terlebih dahulu, langsung kita kasih poin dulu ya. Untuk Hyperfuse 1.2 saya kasih poin 7, sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 8. Sebenarnya masuk kategori standar dua-duanya sih, cuman setelah saya timbang manual di ukuran saya 42. Untuk Hyperfuse 1.2 beratnya ada di 270-an gram, sedangkan untuk HZ Vision ada di 250-an gram. Jadi untuk berat HZ Vision lebih ringan. Lanjut ke bagian upper, kita bandingin dulu material yang dipakai dari kedua sepatu ini. Untuk Hyperfuse 1.2 saya kasih poin 8,5, sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 7. Kenapa? Untuk Hyperfuse 1.2 untuk mesh-nya itu bener-bener kayak sepatu yang di atas 1,5 juta. Bahannya mirip banget, bahannya bisa dibilang sama, teksturnya pun sama, lembut. Pada saat dipakai itu memang fitnya enak banget. Sampai tekstur di logonya, kemudian di logo yang sebelah kiri, kemudian di sini juga ada tulisannya. Itu semuanya tekstur uppernya, materialnya itu yang dipakai itu memang sepatu yang nggak layak dikasih harga 400-an. Sepatu ini 400-an ya. Kemudian untuk HZ Vision sebenarnya saya senang juga, bukan sesuatu yang jelek banget. 7 itu menurut saya standar ya, bukan jelek, bukan bagus banget. Jadi masih enak digunakan, cukup mantap, dan pada saat dipakai juga lumayan. Cuman kalau melihat atau membandingkan kedua sepatu ini, saya lebih senang upper yang model begini. Lanjut ke breathable-nya. Jadi sepatu itu penting banget bisa breathable atau aliran udaranya bagus atau adem. Jangan sampai panas pada saat kita pakai untuk lari. Untuk Hyperfuse saya kasih poin 7,5 karena cukup breathable. Sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 8. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat sendiri struktur daripada HZ Vision itu dia untuk material yang dipakai di uppernya adalah translucent atau transparan. Ya kayak transparan gitulah. Jadi udaranya itu lebih mudah masuk dibandingkan J-Card Mesh yang dipakai di Hyperfuse 1.2. Bukan berarti dia panas, cuman kalau membandingkan kedua sepatu ini ya memang HZ Vision lebih adem dipakai untuk berlari. Lanjut kita bandingin di upper fit-nya. Kedua sepatu ini menurut saya cukup baik sih upper fit-nya. Untuk Hyperfuse 1.2 saya kasih poin 7,5, sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 7,5 juga. Jadi berimbang di upper fit-nya. Kenapa? Karena memang upper fit-nya pada saat saya pakai agak kenceng pun masih tetap nyaman, tetap nempel di kaki saya. Nggak ada permasalahan yang ekstrim banget. Permasalahan-permasalahan kecil yang menurut saya tidak berarti. Dan sudah ada runner's knot-nya di sini. Di sini juga sudah ada runner's knot-nya sehingga menjadikan upper fit-nya itu mantap banget di kaki kita. Lanjut ke upper durability, dua-duanya saya kasih poin 8. Kenapa? HZ Vision aja pada saat sudah 100 km lebih aja masih nggak ada permasalahan sih. Jadi nggak ada sobek, nggak ada bolong, nggak ada jahitannya lepas, lemnya lepas, nggak ada sama sekali. Dan untuk Hyperfuse 1.2 ini baru 35 km sih. Tapi kayaknya bakal durable banget sama kayak HZ Vision ini. Jadi prediksi saya sih kekuatannya atau durability dari kedua sepatu ini akan mirip-mirip. Untuk bagian upper udah, sekarang kita bandingin midsole-nya atau bagian yang cukup krusial di sepatu lari. Pertama kita bandingin dari segi cushionnya dulu, empuknya dulu. Kita bandingin empuk-empukannya aja. Biasanya kan ada tuh yang nyari sepatu yang penting empuk, kan kayak gitu ya biasanya ya. Nah kita bandingin aja keempukan dari kedua sepatu ini.
Setelah saya ukur manual, hasil dari kedua sepatu ini untuk Hyperfuse 1.2 saya kasih poin 8,5 karena di durometer, tes durometer dia menunjukkan angka 25-26 yang mana itu cukup empuk ya. Untuk kategori daily trainer itu termasuk empuk banget. Jadi untuk poinnya cukup tinggi untuk perbandingan empuk-empukan gitu ya. Tapi kalau HZ Vision dia ada di angka 30-an. Jadi saya kasih poin 7,5 aja. Perbandingannya sih bukan berarti dia keras ya. Sebenarnya HZ Vision ini juga empuk. Cuman karena Cumulus Foam-nya yang dikasih sama Orthoset Hyperfuse 1.2 ini bisa dibilang melampaui standar keempukan sepatu daily trainer. Lanjut kita bandingin stability-nya, itu penting banget. Terutama buat teman-teman yang butuh kecepatan dan gerakan gesit. Untuk Hyperfuse 1.2 saya kasih poin 7. Sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 8. Kenapa? Untuk Hyperfuse 1.2 ini memang enak dipakai untuk kenceng, jarak jauh, cukup nyaman, dan cukup mengakomodir. Tapi kalau untuk gerakan gesit dia kurang mantap. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi, cushion terlalu empuk untuk gerakan gesit. Seperti shuttle run atau mungkin kalau race 5K juga menurut saya masih mending pakai yang stability, yang lebih tinggi stability-nya dibandingkan yang cushionnya lebih baik ya. Dia cukup nyaman, bukan keras ya, cukup nyaman tapi lebih stabil. Jadi untuk gerakan gesit seperti shuttle run, kemudian mungkin lari 5K atau speed session di track gitu yang ngelingkar gitu ya. Menurut saya kestabilan yang digunakan atau yang ditawarkan oleh HZ Vision ini lebih baik dibandingkan dengan Hyperfuse 1.2. Midsole udah, sekarang kita ke outsole-nya. Jadi outsole ini perannya penting juga. Ini harus kita bandingkan mulai dari traksinya dulu atau gigitannya dia ke tanah ataupun ke track yang kita pakai untuk berlari gitu ya. Jadi untuk traksi di Hyperfuse 1.2 saya kasih poin 7,5, sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 8. Kenapa? Alasannya untuk Hyperfuse 1.2 dia bisa dilihat dulu untuk penempatan rubber di outsole-nya itu sendiri dan bentuk polar rubbernya, patternnya ini menurut saya adalah road running banget yang dipakai untuk aspal banget. Jadi kalau misalnya untuk gravel, mungkin kalau gravel yang ringan atau yang agak nggak terlalu kasar gitu masih enak. Tapi kalau sudah agak tanah, kemudian dia dipakai di gravel yang agak tebel gitu ya, mungkin nggak terlalu bagus. Apalagi dipakai untuk gesit. Jadi pasti lebih mudah bergeser atau lebih mudah kepleset dibandingkan dengan HZ Vision. Karena HZ Vision kalau patternnya bisa dilihat dia agak agak menggigit gitu ya. Jadi pada saat teman-teman pakai di aspal enak, di tanah enak. Jadi lebih segala medan dibandingkan traksinya dari Hyperfuse 1.2. Setelah itu durability dari outsole juga penting banget. Untuk Hyperfuse 1.2 saya kasih poin 7. Sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 7,5. Nggak beda jauh banget sih sebenarnya. Cuman kalau Hyperfuse 1.2 mungkin rubbernya nggak terlalu gampang tergerus ya untuk yang bagian hitam. Cuman placementnya sebenarnya saya yang kurang ser karena kurang turun dikit. Ini baru 35 km. Dia midsole-nya, Cumulus Foam-nya lebih sering kena. Karena mungkin kalau tengah, biasanya kan kalau mid strike itu agak di sini ya. Bukan hanya di depan sini tapi agak ke tengah. Mungkin bisa turun sedikit, itu akan lebih membantu sih. Dan pengalaman saya di Hyperfuse yang seri pertama itu juga sama. Jadi memang outsole-nya durability-nya nggak terlalu baik menurut saya dibandingkan dengan HZ Vision. HZ Vision itu dia mudah tergerus ya. Jadi nggak terlalu hard, nggak terlalu keras gitu untuk bagian outsole-nya. Cuman dia tebel, jadi cadangannya banyak. Untuk durability-nya juga akhirnya umurnya bakal panjang. Jangan khawatir baru bentar gampang terkikis langsung gampang kepleset sepatunya gitu, enggak sih. Jadi tetap tebel dia, cuman memang alur-alur yang di luarnya aja yang agak lebih mudah terkikis, yang bagian tipis-tipisnya aja. Lanjut ke faktor yang paling penting untuk harga dari kedua sepatu ini. Untuk Hyperfuse saya kasih poin 8, sedangkan untuk HZ Vision saya kasih poin 8,5. Untuk Hyperfuse saya dapatkan di harga 420-an, di atas 400 lah ya. Sedangkan untuk
HZ Vision saya lihat di marketplace terakhir ada di harga 380-an. Sebenarnya nggak beda-beda jauh, cuman beda 40 sampai 50-an ribu. Tapi ya tetap aja beda harga. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Jadi kesimpulannya, mana nih yang lebih bagus antara kedua sepatu ini? Kalau saya sih, nggak ada yang lebih bagus, tergantung preferensi teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lagi nyari sepatu yang fokusnya ke empuk, ya mending pilih Hyperfuse 1.2. Tapi kalau teman-teman lagi nyari sepatu yang bisa dipakai untuk gesit dan untuk gerakan yang lincah, ya mending pakai HZ Vision. Jadi nggak bisa satu sepatu lebih unggul di segala situasi ya, segala perbandingan. Tapi lebih ke preferensi mana yang teman-teman butuhkan dan itu yang teman-teman pilih. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari kedua sepatu ini. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.